Nah, shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memelihara, menolong, dan bahkan mempertemukan kita untuk kita terus dipakai Tuhan menjadi saksinya. Kekasih Tuhan, di hari-hari di dalam kondisi yang masih tetap sama, di dalam era new normal, yang kita hidupi bersama-sama sampai dengan saat ini, ya, suatu tatanan kenormalan yang baru, di mana era new normal untuk membawa yang namanya kita mengalami penyesuaian diri dan bertahan di masa pandemik virus COVID-19. Saudara, di mana juga ada orang yang berpendapat bahwa corona itu tidak ada, COVID itu fiktif dan diciptakan oleh sekelompok orang tertentu untuk yang namanya agar kondisi dunia bisa dikuasai dan dimanfaatkan bagi kepentingan kelompok tersebut. Tapi orang-orang yang berpendapat seperti itu, berpikiran semacam demikian, beberapa di antara mereka, saudara, mulai benar-benar terinfeksi COVID dan merasakan dampak dari COVID, menderita beberapa waktu di rumah sakit, ya, sulit bernafas dan lain sebagainya, sehingga akhirnya, saudara, dia kemudian bersaksi, oh tiba-tiba COVID ini enak tenan. Oh tiba-tiba COVID itu benar-benar ada. Tenanan kok cah, kata teman saya, saudara. Dan kowe dong ngati-ngati yo. Kalian pada berhati-hati. Karena COVID benar-benar ada. COVID itu real. COVID itu menjadi musuh dunia, termasuk musuh bangsa kita untuk kita. Makanya kita terus mendoakan agar COVID ini segera berlalu dan bangsa kita bisa segera membangun dan maju di dalam anugerah Tuhan. Saudara, COVID itu real. COVID itu ada dan dampaknya sampai dengan hari ini kita mengalami, sehingga pemerintah, bangsa kita dan juga seluruh pemerintah di seluruh dunia menerapkan kebijakan new normal, kenormalan baru agar masyarakat bertahan dari COVID dan tidak mengalami yang namanya kematian karena terinfeksi karena COVID-19. Makanya protokol kesehatan yang harus dijaga. Bahkan naik turunnya penyebaran COVID, infeksi COVID karena kelalaian orang menerapkan protokol kesehatan atau yang namanya kelalaian dalam beradaptasi dalam kenormalan baru atau new normal. Saudara, sama dengan yang namanya kegelapan. Kegelapan itu karena itu Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 46. Mari kita sama-sama lihat dan baca di dalam Yohanes 12 ayat 46. Tuhan Yesus berkata dan bahkan sering beliau mengulang bahwa kegelapan itu ada, kegelapan itu nyata, kegelapan itu benar-benar ada, dan selalu waspada terhadap yang namanya kegelapan. Seperti kita waspada hari-hari terhadap virus COVID-19. Saudara, Yohanes 12 ayat 46, Tuhan berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saya ulang, Aku, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu hidupnya tidak tinggal dalam kegelapan. Kegelapan sendiri adalah sebuah kondisi atau sebuah keadaan atau sebuah situasi yang disebabkan karena tidak adanya terang. Kita tidak perlu mengundang kegelapan atau tidak perlu mengundang kuat atau roh jahat seperti yang terjadi terhadap orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, ya, terikat dengan arwah-arwah, terikat dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Jelas mereka mengundang kuasa kegelapan. Tetapi saudara, kita tidak perlu mengundang kegelapan atau kuasa gelap atau roh jahat.
Tetapi kita bisa ada di dalam kegelapan. Secara otomatis saat hidup kita tidak yang mengalami terang, atau saat hidup kita tidak ada terang, saat kehidupan kita tidak mengalami terang Tuhan, maka otomatis kita sudah tinggal dalam kegelapan. Jadi mari kita fokus untuk kita terus berada di dalam terang. Kita fokus di dalam yang namanya firman. Fokus di dalam setiap rencana Tuhan. Sehingga pasti otomatis kita akan hidup di dalam terang dan menjauh dari kegelapan. Maka saudara, tema renungan hari ini adalah tinggalkan kegelapan dan jadilah terang. Tinggalkan kegelapan, jadilah terang. Kasih Tuhan, untuk bisa menjadi terang atau meninggalkan kegelapan saudara, maka saudara kita harus yang namanya menghidupi sang terang atau Yesus itu sendiri. Karena pada dasarnya kita tidak diciptakan untuk tinggal dalam kegelapan. Manusia diciptakan Tuhan bukan untuk tinggal dalam kegelapan. Makanya dalam penciptaan Tuhan menciptakan terang. Kegelapan sudah ada lebih dulu. Kemudian hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya, agar kita hidup di dalam terang. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu saudara ya di rumah mengalami mati lampu atau padam listrik, maka kebanyakan orang akan teriak, ya. Orang tidak akan suka mengalami pemadaman listrik karena akan mengganggu efektivitas dan juga yang namanya kegiatan rutinitas sehari-hari akan namanya terganggu karena listrik mati. Maka sama juga dengan keadaan kita. Kalau kita mengalami kegelapan, sebenarnya kalau kita peka maka kita itu mengalami gangguan saudara. Seperti listrik di rumah kita saudara. Listrik di rumah saya pakai token saudara, bayar 10 gunakannya. Pas mau habis akan ada bip, indikator bip yang akan berbunyi didit, yang artinya dia memanggil untuk segera menunjukkan bahwa ayo cepat beli pulsa, ayo cepat beli pulsa untuk agar listrik bisa terus yang namanya berjalan, dapat digunakan untuk kegiatan tangga. Tapi kalau saya atau kita mengabaikan itu, maka yang terjadi kita tidak bisa menggunakan energi listrik. Lampu akan mati, peralatan-peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik tidak akan dapat digunakan. Maka saudara harus beli yang namanya pulsa listrik agar dapat berjalan. Nah, seperti saudara di dalam kehidupan kita membutuhkan terang, energi terang yaitu dari Tuhan sendiri, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Karena kegelapan itu pada hakikatnya sebuah gangguan kehidupan manusia. Gangguan demi gangguan yang dialami oleh manusia akan membuat manusia mengalami kerugian demi kerugian. Mari sadar bahwa kalau kita hidup jauh dari firman, jauh dari kebenaran, jauh dari pimpinan Roh Kudus, tinggal dalam kegelapan yang merupakan gangguan setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak akan menerima keuntungan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sama juga keadaan atau kondisi waktu kita sedang sakit atau saudara yang sedang sakit. Tuhan tidak pernah merancang sakit penyakit. Percayalah, Tuhan merancang semuanya dalam kondisi baik. Sakit penyakit datang karena dosa, karena kecerobohan atau kelalaian kita sendiri kalau kita mau jujur dengan diri kita. Dan kemudian kita menjadi sakit, atau bisa juga karena yang namanya pencobaan iblis seperti yang dialami Ayub. Tapi pada dasarnya Tuhan tidak merancang sakit penyakit, dan kita pasti merasa tidak enak dan ingin cepat mengalami kesembuhan kalau kita mengalami gangguan sakit. Ya, misalnya flu, pilek, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Kita ingin cepat sembuh karena itu akan mengganggu aktivitas kita. Karena sakit bukan kondisi yang normal bagi manusia.
Karena itu mari saudara kita hidup di dalam kerohanian yang normal. Seperti tubuh kita kalau sedang mengalami sakit itu enggak normal, itu enggak wajar kalau kita hidup di dalam kegelapan. Maka kita juga mengalami ketidaknormalan. Maka oleh karena itu mari hidup dalam kerohanian yang normal sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana atau supaya kita bisa hidup dalam kenormalan sesuai firman. Sehingga hidup kita tidak terganggu tetapi akan mengalami setiap janji Tuhan, setiap keuntungan-keuntungan rohani, manfaat-manfaat rohani yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, tadi lihat di ayat yang ke-46 dari pasal 12 Injil Yohanes. Ya, di akhir kalimat dikatakan saudara di situ, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Mari kita semakin percaya kepada Yesus. Jika saudara masih ragu iman saudara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun saudara berada, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sang terang. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara mengalami terang Tuhan. Dan dengan menerima itu, saudara juga menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus menolong atau memberikan kesaksian bagi seseorang untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang sudah percaya, mari kita makin menghidupi iman kita. Saudara, iman kita. Rasul Yohanes menulis kata percaya atau mempercayai saudara. Dari kata yang merupakan kata kerja. Hampir semua kata yang berupa iman ataupun percaya di sini dipakai dengan sebuah kata kerja. Dan bukan kata kerja statis saudara, tetapi kata kerja yang aktif. Kata kerja yang kehidupan kita adalah kehidupan yang menunjukkan iman itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kata kerja aktif yang digunakan percaya bukan hanya sekedar kita percaya dan kemudian sudah selesai. Percaya kepada pengorbanan Kristus, percaya kepada kebangkitan Kristus, dan bahkan naiknya Kristus ke surga sampai kedatangan Tuhan. Maka rasa percaya atau iman itu harus kita secara aktif. Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang yang menerima Yesus Kristus adalah orang yang kemudian akan menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diadop jadi anak-anak Allah. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan, ya. Tuhan bukan om kita. Tuhan adalah bapak kita. Tuhan adalah orang tua kita. Bukan sekedar om. Om tua artinya memiliki kita, mendidik kita, merawat kita. Terlebih dari semua itu menjadi sumber dan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, anak-anaknya. Puji Tuhan, saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, ya. Sehingga ketika kita menerima, kita akan makin mengalami yang namanya kuasa Bapa, otoritas perlindungan Bapa kepada anak-anaknya, pemeliharaan Bapa kepada anak-anaknya, pertolongan Bapa kepada anaknya, dan juga semua bentuk tanggung jawab atau Bapa di surga kepada kita anak-anak. Maka mari kita aktif saudara. Saudara di situ di Yohanes 1 ayat 12 kata menerima, saudara di situ artinya adalah menerima atau mengambil. Gambarannya adalah untuk menerima atau mengambil dan menggunakan atau mengenakan seperti pakaian. Sekedar diterima dan diambil kemudian disimpan di dalam lemari. Kalau saudara menerima atau mengambil artinya membeli ya dari toko atau mall,
pakaian yang baru ya, atau sudah diberi oleh seseorang pakaian yang baru, yang baik, yang indah, yang untuk dapat digunakan untuk pergi ke pesta, maka akan dan kemudian bukan kita simpan di lemari, tetapi kita akan mencobanya, memakainya, bahkan akan memakainya untuk kita gunakan, dikenakan. Sama seperti iman atau percaya kita harus mengenakannya. Yang namanya mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kita. Percaya di sini artinya aktif di dalam perubahan hidup. Ya, makin hari makin kudus, makin hari makin serupa Kristus, makin hari makin mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kehidupan yang makin dibaharui dari hari ke hari. Percaya di sini artinya aktif, yang namanya membaca, merenungkan atau mendengar firman Tuhan, aktif melakukan firman Tuhan. Maka saudara, mari kita makin percaya sehingga kehidupan kita boleh terus tinggal di dalam. Yang kedua, mari kita makin terus rindu dipenuhi Roh Allah ya. Karena Roh Allah adalah roh yang menerangi kehidupan kita. Seperti dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati manusia itu. Sedangkan roh manusia adalah pelita Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan manusia untuk menyelidiki seluruh lubuk hati manusia. Karena di roh, saudara, ada yang namanya hati nurani, ada yang namanya komunion, hubungan dengan Tuhan, dan dirancang untuk memiliki yang namanya intuisi, belajar ya, agar manusia batiniah dipertajam oleh Tuhan. Saudara, roh manusia itu sebuah pelita yang menyelidiki seluruh lubuk atau kehidupan manusia itu sendiri. Maka juga disebut di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Dan kemudian dilanjutkan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allah itu sendiri. Karena tadi dikatakan roh manusia yang paling tahu kehidupan manusia itu sendiri, tetapi roh Allah lah yang tahu tentang siapa, bagaimana, mengapa, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, dan apa saja yang diperbuat Allah selain dari roh Allah. Saudara, pentingnya kenapa kita dipenuhi Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang menyatakan kebenaran tentang siapa diri Allah, siapa Yesus, siapa, bagaimana rencana Allah, bagaimana kita menghidupinya. Itu adalah roh Tuhan sendiri yang tahu. Makanya mari terus bergaul dengan roh Tuhan. Jangan sampai ya menahan roh Allah dalam diri kita karena kita tinggal di dalam dosa. Karena kita tidak mau, tidak taat kepada apa yang roh Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan sebanyak apapun, bahkan belajar teologi. Tapi kalau kita tidak mau taat sama roh Tuhan, Roh Kudus, saat Roh Kudus berkata, ayo mengampuni, karena alasannya banyak, sulit, ya, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mengalami banyak hal. Kalau Tuhan menuntun kita, ayo mulai sesuatu yang baru, bangkit lagi, ayo mulai melayani Tuhan, ayo mulai perbaiki hubungan, ayo mulai belajar lebih giat lagi, ayo mulai melayani, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau taat, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita akan ada di level yang sama, level stagnasi, dan tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Dan kita akan mengalami gangguan, saudara. Gangguan selalu merugikan kehidupan kita. Maka mari kita terus bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, di sini Rasul Yohanes mencontohkan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18, tapi tadi kita baca di ayat 12 ya saudara. Orang yang bergaul dengan roh Tuhan, saudara,
adalah dicontohkan seperti Yohanes Pembaptis yang hidupnya hidup di dalam tuntunan Roh Allah. Saudara, di dalam Lukas dijelaskan pasal yang pertama ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan sabda Tuhan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, kehidupan Yohanes Pembaptis sejak di dalam rahim, sejak jadi janin di dalam kandungan, dipenuhi dengan Roh Tuhan, saudara, dan hidupnya dibawa Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Pada masa itu terjadi yang namanya zaman kegelapan selama masa 400 tahun. Saudara, kegelapan telah membawa orang Israel bertindak menurut cara mereka sendiri. Ada firman Allah, ada imam-imam juga ada di sana. Ada orang-orang pintar, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Tapi semuanya, saudara, bergerak di dalam cara dan rencana manusia, cara dunia, bukan cara Allah. Saudara, masa itu disebut masa kegelapan. Saudara, masa yang tidak normal. Masa yang menyimpang dari keadaan yang seharusnya sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, masa kegelapan terjadi selama 400 tahun. Dan kemudian muncullah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang dipenuhi Roh Allah. Hanya orang yang dipenuhi Roh Allah yang bisa keluar dari kegelapan. Ketika Yohanes penuh dengan Roh Allah makin tumbuh, maka dikatakan dia membawa orang berbalik kepada Tuhan. Saudara, inilah rencana Tuhan. Ketika kita dipenuhi Roh Allah, maka hidup kita yang ketiga akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Yohanes dikatakan dia kalau besar akan membawa orang berbalik kepada Tuhan, membawa hati bangsa berbalik kepada Allah, kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang benar-benar mengampuni bukan dengan perkataan, tetapi mengampuni dengan tindakan, dengan kasih, dengan memberikan hidupnya bagi orang atau orang-orang yang diampuninya. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Tuhan Yesus menebus, menyelamatkan kita. Maka saudara, jangan ragu percaya kepada Yesus. Jangan pernah ragu, karena bukan sekedar perkataan, tetapi Tuhan Yesus memberi hidupnya, kasihnya, bahkan dia berkorban bagi kita untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Kembali saudara ke Yohanes Pembaptis. Dia yang penuh dengan Roh Tuhan bukan hanya membawa hati bangsa, hati orang-orang berbalik kepada Tuhan, tetapi juga membawa hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, atau dia membawa pemulihan di dalam keluarga. Saudara, ketika seseorang dipenuhi Roh Tuhan, maka Roh Tuhan akan mengerjakan di dalam hidup orang itu pemulihan demi pemulihan. Yang pertama, pemulihan pribadi, sehingga hidup kita mencapai standar seperti Kristus, berkenan di hadirat Bapa. Yang kedua, pemulihan keluarga kita, ya, menjadi saksi untuk memulihkan keluarga. Saksi bisa dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan dalam perubahan hidup. Saudara, seringkali dalam rumah tangga, saya contohkan diri saya sendiri. Istri saya beberapa kali kadang berkata, kalau
Ya enggak bertengkar saudara ya, cuma diam terus berkata, kamu ini enggak peka Pak. Kamu enggak peka dengan perasaan istri katanya. Saya kemudian kalau dia sudah berkata gitu, saya terus mojok di kamar, saya merenung, kemudian saya berdoa. Tuhan tolong saya, apa yang tidak peka. Nah dengan itulah saudara, hari demi hari Roh Kudus tuntun. Saya mengalami perubahan untuk menjadi suami yang lebih baik dan lebih baik. Menjadi orang tua, bapak dari anak saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Karena mengandalkan Roh Kudus. Kalau mungkin suami atau istri sudah berkata kamu gak peka gitu aja, terus kowe tambah peka, kowe dekil, nah, kita gak pernah dipakai menjadi saksi. Kalau kita menuntut tidak akan terjadi perubahan. Ayo kita menjadi pribadi yang lemah lembut, rindu untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang hidup kita, dan kemudian dari kesaksian hidup kita Tuhan akan mengubah suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, bahkan lebih besar lagi tetangga-tetangga saudara, dan kita dipakai menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Membawa hati orang, hati anak-anak berbalik kepada orang tua, hati keluarga berbalik kepada hati Tuhan, sehingga menggenapi rencana Tuhan. Iblis selalu tidak suka kita anak-anaknya menjadi saksi bagi terang, sang terang atau Kristus. Maka kebanyakan dalam hidup kita akan beku, akan lamban, akan gak ngerespon kalau khotbah di gereja, ayo bersaksi. Ayo bersaksi, kita udah mulai saudara, mulai redup ya kan, karena bersaksi sulit, bersaksi tidak mudah. Dan disitulah iblis memanfaatkan sebuah situasi untuk menarik anak-anak Tuhan tinggal di dalam kegelapan, bersembunyi di dalam kegelapan. Tapi kalau hidup kita dipenuhi Roh Allah, saudara, kita akan bertanya sama Tuhan, gimana Tuhan jadi saksi? Gimana Tuhan hidup saya bisa berubah? Saya berdampak dan membawa terang-Mu kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bayar harga, saudara. Saudara, Roh Kudus memperlengkapi Yohanes Pembaptis sebagai menjadi saksi Tuhan, sehingga dia berbicara tentang kebenaran. Dia menyampaikan firman di segala tempat. Dia membaptis dan membawa pertobatan bagi jiwa-jiwa. Saudara, di dalam doa-doa saya selalu berdoa kepada Tuhan, curahkan hujan pertobatan agar mereka terbuka ketika Roh Kudus melawat dan mereka benar-benar menerima Kristus dan dipenuhi terang Tuhan. Ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak pernah hidup di dalam pertobatan sesungguhnya. Menjadi Kristen agamawi yang rutinitas tapi beku, kering. Karena apa? Tidak dipenuhi dengan hidup dalam pertobatan. Artinya apa? Setelah bertobat, terima Yesus, ya, bertobat dari dosa-dosa lama, terima Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyadari bahwa hidup kita anugerah Tuhan. Hidup kita adalah tuntunan Tuhan. Hidup kita adalah pemberian. Maka di dalam segala kekeliruan dan kekilafan kita, mari kita mengalami yang namanya pembalikan, metanoia, pertobatan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, Roh Kudus juga menuntun Yohanes Pembaptis, saudara dan saya untuk semakin menjadi besar dan menjadikan Tuhan Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita dan kita menjadi semakin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat 30, artinya makin rendah hati, saudara. Rendah hati dan menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita yang semakin kecil. Yesus yang semakin dipandang. Yesus yang semakin dikenal. Yesus yang semakin ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kita. Bukan kita. Dan Yesus tidak kelihatan apa-apa. Maka cek dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin ada ketakutan-ketakutan sehingga kita tidak berani membawa Yesus di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ayo kita melangkah lebih jauh. Saudara, dunia ini kita harus yang namanya toleransi, ya. Tapi di dalam toleransi bukan berarti kita yang namanya melupakan diri kita bahwa kita adalah mengikut Kristus, ya.
Justru dengan kita menjadi pengikut Kristus, kita menunjukkan kesaksian yang baik. Sehingga orang akan makin mengalami kasih. Percayalah, toleransi yang baik bisa dipenuhi atau terjadi ketika kasih benar-benar dinyatakan secara tepat, secara benar dalam kehidupan ini. Hanya kasih yang memperdamaikan dunia dari perang. Hanya kasih yang benar-benar membuat kedamaian, bukan sekedar gencatan senjata. Kasih yang tulus, yang benar, yang membuat kedamaian dunia akan tercipta. Maka saudara, biar hidup kita dipenuhi kasih, sehingga kita menunjukkan kasih kita ini loh sumbernya dari Sang Pembuat kasih, yaitu Kristus Yesus. Roh Kudus juga menuntun Yohanes Pembaptis, saudara dan saya setia sampai akhir. Saudara, kalau saudara melihat kisah bagaimana ketika Yohanes Pembaptis ditangkap Herodes dan masuk dalam penjara, dan sebelum ia akhirnya dipenggal, ia sempat bertanya-tanya, apakah benar Yesus yang hari ini melayani, yang dia tunjuk waktu dia membaptis Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu benar-benar orang yang dinanti-nantikan, Mesias, Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, ataukah aku harus menantikan orang lain lagi? Sudah di dalam keraguan-raguan itu, karena dia ada di dalam penjara dan terbatas, dan ada di dalam keadaan yang tidak bisa bebas untuk melihat keadaan di sekitar, sehingga dia mengalami keraguan-raguan. Tetapi Yohanes di dalam keraguan-raguan, dia selalu berpikir, aku telah bersaksi untuk Juru Selamat, untuk Mesias, untuk Yesus. Dan dia ingin pasti, apakah kesaksianku tentang Yesus benar-benar Yesus yang sesungguhnya aku saksikan. Makanya Yohanes bertanya seperti itu, saudara. Dan kemudian Tuhan memberi jawaban yang meneguhkan hati Yohanes dengan kesaksian-kesaksian dan perkataan Kristus. Saudara, hidup kita kalau mau dipakai menjadi saksi, jangan berhenti di titik ini. Kita harus bersaksi setia sampai akhir. Artinya apa? Seluruh kehidupan Yesus tergenapi dalam hidup kita. Mari saudara, rindu makin percaya, makin kuat dalam iman. Jangan tinggalkan iman saudara. Jangan gadaikan iman saudara di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup. Kesulitan-kesulitan mungkin hari ini belum mendapat jodoh. Kesulitan mungkin studi saudara yang sudah saudara usahakan sampai maksimal, tapi sudah belum mendapat pekerjaan. Jangan mau. Saudara, jangan tinggalkan iman. Perkuat iman kita dengan kita makin mengalami dipenuhi roh Tuhan. Tapi taat kepada roh Tuhan. Taat. Bukan sekedar penuh tetapi tidak melangkah, penuh dan melangkah di dalam ketaatan. Dan juga melangkah menjadi saksi Tuhan lewat perkataan dan kesaksian hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, tinggalkan kegelapan. Kita hidup di masa normal, atau zaman sekarang disebut era new normal, untuk kita tetap bertahan dari yang namanya kegelapan yang bisa membunuh manusia yang disebut COVID-19 dan varian-variannya. Kita bertahan di masa new normal. Maka untuk kita meninggalkan kegelapan, kita harus hidup dalam kenormalan, hidup dalam firman Allah, hidup di dalam rencana Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, dan bahkan hidup kita dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, sehingga banyak jiwa dapat diambil, ditarik dari dunia yang gelap, dari kegelapan menuju terang Kristus yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyehatkan kehidupan manusia. Mari kita semua rindu makin dipenuhi roh Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Roh Kudus pasti memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.